Kota yang sering disebut sebagai pusat segalanya di Indonesia ini memiliki banyak kisah. Dari bangunan tinggi megah, mal yang mewah, hingga kemacetan lalu lintas yang sudah menjadi legenda, Jakarta memang selalu memiliki cerita untuk dibahas. Namun, di balik keindahan dan kilau lampu-lampu kota, terdapat sisi gelap yang seringkali tidak kita ketahui. Kali ini, mari kita ungkap sisi gelap Jakarta yang mungkin akan membuat kita berpikir ulang tentang kehidupan glamor di kota besar ini. Hal ini mungkin tidak akan kita temui dalam brosur wisata atau di Instagram para selebriti yang saat ini sedang terkenal, sob. Jadi, bersiaplah, kita akan memulai perjalanan ini dengan melihat bagaimana kehidupan di pemukiman liar yang tersembunyi di antara gedung-gedung tinggi di Jakarta. Sisi gelap Jakarta yang jarang diketahui. 1. Banyak penduduk yang tinggal di tempat yang tidak layak. Di balik bangunan-bangunan megah yang sering kita lihat di pusat kota, sebenarnya terdapat banyak penduduk yang tinggal di tempat-tempat yang sangat tidak layak. Mereka membangun rumah sederhana di tepi sungai, bawah jembatan, dan dekat rel kereta api. Keadaan ini tidak hanya membuat mereka hidup dalam ketidaknyamanan, tetapi juga sangat rentan terhadap risiko kesehatan dan keamanan. Tinggal di permukiman liar seperti ini sangat sulit, sobat. Warga harus berusaha keras untuk mendapatkan akses air bersih, listrik, dan fasilitas sanitasi yang memadai. Lingkungan yang kotor dan padat juga meningkatkan risiko penyakit menular. Di samping itu, mereka harus sering berhadapan dengan ancaman penggusuran yang bisa terjadi kapan saja. Sangat menyedihkan, bukan? Mengapa ada pemukiman liar seperti ini di Jakarta? Salah satu penyebab utamanya adalah mahalnya harga rumah dan sewa di ibu kota. Untuk memiliki rumah di Jakarta itu sangat mahal. Tingginya biaya hidup di Jakarta membuat banyak orang, terutama pendatang dan mereka yang berpenghasilan rendah, kesulitan menemukan tempat tinggal yang layak. Mereka pun terpaksa membangun rumah di lokasi-lokasi yang seharusnya bukan untuk pemukiman. Ini menjadi masalah serius yang belum terpecahkan hingga kini. 2. Meningkatnya tren FWB, hubungan intim tanpa status yang berakhir menyedihkan. Pasti kalian sudah sering mendengar bahwa Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur, kan? Memang benar, Jakarta memiliki beragam tempat hiburan malam yang dapat memuaskan warganya. Dari kafe, bar, sampai klub malam, semua tersedia bagi mereka yang ingin melepas penat setelah seharian bekerja. Namun, di balik kemewahan hiburan malam tersebut, ada sisi gelap yang perlu kita ingat. Tempat-tempat ini seringkali menjadi lokasi berbagai aktivitas yang mendekati kemaksiatan. Banyak orang yang tergoda untuk terlibat dalam dunia malam ini dan akhirnya terjebak dalam gaya hidup tidak sehat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk tetap waspada dan bijaksana dalam memilih hiburan. Selain hiburan malam, ada juga fenomena sosial yang muncul di Jakarta yang perlu kita bahas. Salah satunya adalah tren Friend with Benefit, atau FWB. Istilah ini merujuk pada hubungan intim tanpa status yang semakin populer di kalangan remaja dan anak muda Jakarta. Pergaulan yang tidak terikat seperti ini biasanya diawali dari aplikasi untuk mencari jodoh di internet, dan bisa berakibat serius, baik dari segi emosional maupun kesehatan. Selain itu, tindakan pelecehan seksual di ruang publik juga menjadi masalah yang signifikan di Jakarta. Pelaku catcalling dan perilaku tidak pantas seringkali ditemui di transportasi umum seperti busway dan KRL. Hal ini menyebabkan banyak orang, terutama wanita, merasa tidak nyaman dan merasa terancam saat beraktivitas di luar rumah. 3. Banyak kekerasan dan kejahatan yang selalu menelan korban jiwa. Salah satu bentuk kekerasan yang paling umum adalah bentrokan antar siswa. Mungkin kalian sudah terbiasa mendengar berita tentang bentrokan yang selalu muncul di media. Yang mengherankan, meski sering mengakibatkan hilangnya nyawa, budaya bentrokan ini tetap saja berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bentrokan antar siswa ini tidak hanya merugikan siswa itu sendiri, tetapi juga masyarakat sekitarnya. Selain mengganggu ketertiban umum, bentrokan seringkali merusak fasilitas publik yang ada. Ini jelas menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian dari semua pihak. Selain itu,
Ada juga pertumbuhan organisasi massa radikal yang sebaiknya diwaspadai. Jakarta sebagai kota besar tidak terhindar dari aktivitas organisasi yang memiliki paham radikal. Kehadiran mereka seringkali menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Mereka tidak jarang melakukan tindakan yang mengganggu dan memprovokasi. Kegiatan organisasi radikal ini tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga pada keharmonisan sosial. Mereka dapat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku masyarakat, terutama generasi muda. 4. Masalah sampah di Jakarta yang tidak kunjung usai. Jakarta dapat menghasilkan sekitar 7.000 ton sampah setiap harinya. Bayangkan saja, sebanyak itu sampah yang harus dikelola oleh pemerintah setiap hari. Ini menjadi tantangan besar bagi siapa saja yang memimpin kota ini. Produksi sampah yang begitu tinggi tentu tidak terlepas dari gaya hidup konsumtif masyarakat kota. Banyaknya sampah ini membuat tempat pembuangan akhir cepat penuh, dan seringkali sampah juga berserakan di jalan dan tempat umum. Masalah sampah ini tidak hanya membuat lingkungan menjadi kotor, tetapi juga berpengaruh serius pada kesehatan masyarakat. Pencemaran air dan udara akibat sampah dapat menyebabkan berbagai penyakit. Selain itu, sampah yang tidak dikelola dengan baik juga bisa memicu banjir, terutama saat musim hujan tiba. Pemerintah memang telah berusaha untuk mengatasi masalah ini, tetapi tantangannya memang tidaklah mudah. Dibutuhkan kesadaran dan kerjasama dari seluruh masyarakat untuk mengurangi produksi sampah dan berpartisipasi dalam program daur ulang. Jadi, mari kita mulai dari diri sendiri untuk lebih peduli terhadap masalah sampah, dimanapun kalian berada. 5. Angka kemiskinan dan pengangguran jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional. Jakarta selalu menarik minat banyak orang yang ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Namun sayangnya, tidak semua yang datang ke Jakarta dapat hidup sejahtera. Banyak pendatang yang akhirnya harus menjalani kehidupan dalam kemiskinan karena kurangnya pendidikan dan keterampilan. Urbanisasi yang tidak terkendali ini semakin menambah beban Jakarta. Banyak pendatang yang berpenghasilan rendah terpaksa tinggal di daerah kumuh. Hal ini tidak hanya membuat mereka hidup dalam kondisi yang tidak nyaman, tetapi juga menambah masalah sosial di kota ini. Berdasarkan data, angka kemiskinan di Jakarta masih sangat tinggi. Pada September tahun 2022, ada sekitar 494.000 orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan, ada sekitar 95.000 jiwa yang termasuk dalam kategori miskin ekstrim. Angka ini cukup mengkhawatirkan, terutama mengingat Jakarta adalah pusat perekonomian Indonesia. 6. Banyak rumah yang tidak memenuhi standar hunian layak. Ternyata tidak semua penduduk Jakarta memiliki rumah yang layak untuk dihuni. Banyak rumah di Jakarta, khususnya di daerah yang padat penduduk seperti Jakarta Timur, Pusat, dan Utara, tidak memenuhi standar hunian yang layak. Bayangkan saja, ada rumah yang tidak cukup besar untuk menampung seluruh anggota keluarga. Akibatnya, mereka terpaksa tidur secara bergiliran karena tidak memiliki cukup ruangan. Kondisi tempat tinggal seperti ini tentu memberikan dampak buruk bagi kesehatan penghuninya. Mereka menjadi lebih mudah sakit karena aliran udara yang tidak baik dan kebersihan yang kurang terjaga. Selain itu, situasi ini juga membuat mereka kurang produktif dalam bekerja karena kurang mendapatkan waktu istirahat yang adekuat. Problema lain yang sangat penting adalah masalah sanitasi. Beberapa kawasan di Jakarta, terutama yang sering dilanda banjir seperti Jakarta Utara dan Jakarta Timur, masih mengalami kondisi sanitasi yang buruk. Banyak rumah yang tidak memiliki akses ke toilet yang layak dan sistem pembuangan limbah yang memadai. Keadaan ini jelas berpengaruh negatif terhadap kesehatan masyarakat. Sanitasi yang kurang baik ini juga turut berkontribusi pada penyebaran penyakit. Ketika musim hujan tiba, daerah-daerah ini sering terendam banjir yang membawa berbagai penyakit. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki situasi ini, masih banyak yang perlu dilakukan agar seluruh warga Jakarta dapat hidup dalam kondisi yang sehat dan layak. 7. Standar tinggi dalam pergaulan menyebabkan tekanan sosial bagi remaja. Di ibu kota,
Terdapat ekspektasi tinggi dalam pergaulan yang sering kali menimbulkan tekanan sosial bagi remaja dan anak-anak muda. Contohnya, memiliki barang-barang bermerek seperti gadget dan pakaian branded seolah menjadi syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak memilikinya, bersiaplah untuk jadi bahan pembicaraan di antara teman-teman. Tekanan sosial ini bisa memberikan dampak yang buruk, terutama bagi mereka yang tidak mampu mencapai standar tersebut. Banyak yang akhirnya terpaksa membeli barang-barang mahal demi bisa diterima dalam lingkungan sosial. Hal ini pastinya dapat membebani keuangan dan mengakibatkan masalah lain seperti utang. Namun, perlu diingat bahwa isu ini tidak selalu berlaku untuk semua lingkaran pergaulan di Jakarta. Kamu hanya perlu bijak dalam menyesuaikan diri dan memilih lingkungan sosial yang tepat. Upaya pemerintah dalam atasi sisi gelap Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta sesungguhnya telah melaksanakan berbagai langkah untuk menanggulangi kemiskinan di ibu kota. Beberapa rencana yang diterapkan meliputi pengurangan beban biaya untuk masyarakat kurang mampu, meningkatkan keterampilan dan pendapatan mereka, serta mendukung usaha kecil dan mikro. Di samping itu, pemerintah juga berusaha menciptakan kolaborasi dalam kebijakan dan program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Namun, upaya ini masih menghadapi banyak rintangan. Salah satunya adalah pelaksanaan anggaran yang belum berjalan dengan baik. Contohnya, dana yang disediakan untuk pembangunan tempat tinggal yang layak, dan fasilitas sanitasi tergolong sangat minim jika dibandingkan dengan dana yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur besar. Namun, kedua aspek tersebut sangat krusial dalam mengatasi masalah kemiskinan di Jakarta. Berbagai pihak pun memberikan kritik terhadap penekanan pada pembangunan infrastruktur besar ini. Mereka menekankan bahwa tanpa adanya perbaikan infrastruktur dasar, masalah kemiskinan di Jakarta akan tetap sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan keseimbangan dalam penganggaran, agar semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi. Inilah beberapa aspek gelap Jakarta yang tersembunyi di balik kilau kehidupan ibu kota. Semua informasi ini menunjukkan bahwa masih banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan. Jakarta memang memberikan banyak kesempatan, tetapi juga menyimpan banyak tantangan yang perlu dihadapi secara bersama. Kita semua memiliki peran dalam menangani masalah-masalah ini. Mulai dari tindakan kecil seperti menjaga kebersihan lingkungan hingga ikut dalam program-program sosial. Mari kita wujudkan Jakarta bukan hanya sebagai kota yang maju dan berkilau, melainkan juga sebagai tempat yang nyaman dan bersahabat bagi semua penduduknya.